Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita untuk bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mengisi awal hari kita dengan ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu kebaikan kepada kita semua dalam sisa hidup kita di dunia ini dan tentu saja di akhirat nanti. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ayat yang akan kita kaji adalah ayat ke-28 sampai 31 dari surat Ibrahim. Sekali lagi, surat Ibrahim ayat ke-28 sampai 31. Ya, silakan Bapak Ibu para jamaah yang memegang Al-Quran bisa membuka atau memegang aplikasi di HP, bisa bersama-sama membuka surat Ibrahim ayat 28 sampai ayat 31. Ya. Baik, kami akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. Selanjutnya kami akan bacakan sedikit-sedikit dan dimohon para jamaah mengikuti mengulang bacaan yang kami bacakan supaya kita semua bersama-sama dapat pahala membaca Al-Quran. Baik. Alam tara ilal ladzina, silakan. Baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qul li'ibadi alladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum
sirra wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumun la bay'u fihi wala khilal. Baik, terima kasih para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita simak bersama terjemahan makna dari surat Ibrahim ayat 28 sampai 31 ini. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang, baddalu, yang telah menggantikan ni'matallahi, nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kufran, mereka ganti dengan kekufuran, wa ahallu, dan mereka menempatkan qaumahum, pengikut mereka, daral bawari, di tempat kehinaan, jahannama, tempat kehinaan itu adalah neraka jahanam, yaslaunaha, yang akan mereka tempati, wa bi'sal qarar, dan sungguh jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Wa ja'alu, dan orang-orang yang mengganti nikmat Allah itu, mereka membuat lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, andadan, serikat-serikat, liyudillu, supaya mereka menyesatkan, ansabilihi, dari jalan Allah. Qul, katakanlah Muhammad, tamatta'u, nikmatilah kehidupan itu, fa inna masirakum, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ilan nari, neraka jahanam. Qul li'ibadi, qul, katakanlah Muhammad, li'ibadi, bagi hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, yuqimus salata, hendaklah mereka mendirikan salat, wa yunfiqu, dan hendaklah mereka berinfak, mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara nampak atau terang-terangan, min qabli, sebelum ayyatiya, datang, yaumun, suatu hari, la bay'un, yang tidak ada jual beli, tidak ada transaksi pada hari itu, fihi, pada hari itu, wala khilalun, dan tidak ada lagi persahabatan. Demikian terjemah lafzi dari surat Ibrahim ayat 28-31 ini, yang mungkin secara bahasa kita semua sudah menangkap secara garis besar apa pesan yang Allah ajarkan dari ayat ini. Sebelum kita masuk ke dalam isi dari ayat ini, para jamaah yang Allah muliakan, kita semua yakin dan beriman bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Oleh sebab itu, Al-Quran ini merupakan salah satu wujud kasih sayang Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia lalu diculkeun, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala macam potensi dan kekuatan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa manusia itu
memiliki potensi baik dan buruk. Ketika manusia di puncak kebaikan, maka dia akan sampai pada derajat kemuliaan yang tertinggi. Tetapi ketika manusia sampai pada derajat kehinaan, dia akan lebih rendah daripada binatang. Dan dua potensi ini ada secara seimbang dalam hidup manusia. Oleh karena itu, dalam hidup kita di dunia yang penuh dengan hal-hal yang menarik, yang sangat penuh dengan kegemerlapan dan kesenangan, dua potensi ini bisa muncul di manusia. Dia akan menjadi muncul sebagai makhluk yang sangat mengerikan, tetapi juga manusia bisa muncul sebagai makhluk yang sangat taat dan sangat baik. Oleh sebab itu, untuk membina potensi baik dalam diri manusia dan menjauhkan manusia dari keburukan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk bagi kita kalau kita mendekatinya. Ya. Kalau kita dekati, kita baca, kita fahami, kita resapi, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita. Tapi kalau Al-Quran kita beli, kita simpan di rak yang paling bagus, kita ambil hanya untuk dibersihkan debunya saja, kadang-kadang debunya juga tidak pernah kita bersihkan, maka meskipun di rumah kita ada 100 Al-Quran, 100 mushaf Al-Quran, Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk apapun bagi kita, tidak akan ada artinya. Jadi manfaatnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita itu ketika Al-Quran kita dekati, kemudian kita baca, kemudian kita mulai fahami maknanya satu persatu. Setelah itu kemudian kita resapi, lalulah baru kita menemukan, oh ternyata posisi saya itu seberapa jauh dengan Al-Quran, seberapa banyak kehidupan saya itu yang bersesuaian dengan petunjuk Al-Quran. Atau ternyata justru kita melawan Al-Quran, maka kita akan sadar di mana posisi kita ketika kita semakin dekat dengan Al-Quran. Di antara petunjuk Al-Quran kepada kita, ini bunyi dalam surat Ibrahim ini. Tentu surat ini disebut sebagai surat Ibrahim karena pada surat ini ada kisah ya, yang menjelaskan tentang peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ditempatkan di tanah haram di Mekah pertama kali. Di antara petunjuk Allah dalam surat ini adalah ayat ini dimulai dengan kata-kata alam taro. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat yang dimulai dengan alam taro, gitu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal ardh. Kalau yang tadi itu alam taro, tidakkah kamu perhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu kepada para tentara yang menunggangi gajah dengan gagah perkasa masuk ke kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi mereka sebelum pulang mereka sudah hancur terhina seperti ka'asfi ma'kul, gitu ya, seperti rumput yang dimakan oleh binatang, sudah tidak ada harganya lagi. Padahal mereka datang ke Mekah dengan gagah perkasa, dengan pasukan unta yang tidak gajah yang tidak ada yang mengalahkan, tapi kemudian mereka kalah dengan burung, makhluk kecil yang kalau diinjak oleh gajah itu sudah pasti mati. Tapi Allah telah menghinakan orang yang congkak di atas muka bumi ini. Tapi ayat itu tujuannya alam taro. Tidakkah engkau perhatikan mengapa mereka menjadi terhina semacam itu? Kemudian di ayat lain alam taro annallaha khalaqas samawati wal ardh. Tidakkah kalian perhatikan bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Kemudian Allah menaklukkan seluruh langit dan bumi ini kepada kita. Apa pelajaran yang bisa diambil dari ciptaan Allah berupa langit dan bumi itu? Langit dan bumi itu Allah ciptakan
adalah untuk memudahkan hidup manusia agar manusia bisa mengemban amanahnya sebagai khalifah. Dan masih banyak lain ayat-ayat yang lain para jamaah rahimakumullah yang dimulai dengan alam taro. Artinya kita harus mulai berfikir gitu. Bukan hanya membaca, berfikir, menghayati, melihat apa yang terjadi terhadap orang-orang yang seperti itu. Dan itu bisa berulang. Sejarah itu bisa berulang. Nah, pada ayat ini yang Allah jadikan sebagai objek pelajaran untuk kita renungkan adalah siapa? Yaitu alladzina baddalu ni'matallahi kufra. Ya. Objek yang dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah bagaimana ada orang yang telah Allah berikan anugerah kenikmatan yang luar biasa, telah Allah berikan kesenangan yang luar biasa, tetapi kemudian baddalu ni'matallahi kufra. Mereka mengganti nikmat yang telah Allah berikan itu menjadi kekufuran. Bahkan tidak hanya itu, wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi kemudian juga mereka mengajak pengikut-pengikutnya. Mereka berkampanye kepada para pendukung dan pengikutnya untuk melakukan hal yang serupa, sehingga ahallu qaumahum daral bawar. Mereka dengan pengikutnya akan kembali ke tempat kehinaan. Kehinaannya itu apa? Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Yaitu neraka jahanam yang akan mereka tempati, akan mereka masuki, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Bisa dibayangkan ya, ayat ini menegaskan ada orang yang mengganti kenikmatan yang telah Allah berikan dengan kekufuran. Jangan-jangan kalau dulu itu dalam ayat ini yang diceritakan adalah orang-orang kafir Quraisy, gitu ya, orang-orang kafir Mekah. Sebelumnya lagi kita pernah melihat seperti kisah kaum Saba ya, dulu pernah kita kaji di majelis ini. Kaum Saba yang telah Allah berikan kenikmatan negeri yang luar biasa indah, subur makmur, ya. Di sebelah kanan, di sebelah kirinya penuh dengan tanaman-tanaman berbuah yang sangat baik. Tetapi kemudian mereka ingkar, mereka gunakan kenikmatan itu untuk kekufuran. Akhirnya kemudian Allah menurunkan azab. Nah, dalam ayat ini, karena Al-Quran itu berlaku abadi sampai yaumul qiyamah, kita diberikan peringatan bukan hanya merenungkan ada orang yang mengganti nikmat Allah, kita harus waspada. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Allah memberikan kepada kita kehidupan. Tidak banyak, tidak semua makhluk Allah berikan kehidupan yang baik seperti kita. Tentu itu adalah sebuah nikmat. Allah memberikan kepada kita jabatan. Tidak banyak orang yang diberikan jabatan, kecuali mereka-mereka tertentulah yang beruntung, yang Allah berikan amanah jabatan itu. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan otoritas, yang hanya dengan tanda tangannya ini, hanya dengan coretan tangannya ini, hanya dengan perkataannya ini bisa merubah negeri ini, bisa lebih baik atau lebih rusak. Itu adalah kenikmatan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi di atas anugerah kenikmatan itu kemudian kita secara tidak sadar baddalu ni'matallahi kufra. Kita jadikan anugerah Allah itu justru menjadi sarana kekufuran. Kapan? Ketika kekuasaan itu kita miliki tetapi tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru tadi itu wa ja'alu lillahi andada, mereka menjadi lawan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah orang-orang yang
perlu kita hindari sebab mereka akan menempati neraka jahanam. Ada orang yang Allah berikan berupa nikmat harta. Tidak banyak atau tidak semua orang di dunia ini Allah berikan keleluasaan harta yang luar biasa. Apapun yang diinginkannya bisa dimiliki. Tentu saja harta ini harusnya menjadi wasilah kita untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah. Tetapi kemudian justru sebagian orang menggunakan harta itu untuk kekufuran, untuk memperjualbelikan hukum, untuk memperjualbelikan kedudukan, kan banyak sekarang. Kita saksikan hari itu. Bisa kita bayangkan para jamaah yang Allah muliakan, kalau orang mendapatkan sesuatu dengan jual beli, mesti di belakangnya ada bicara untung rugi, kan begitu ya. Ketika kewenangan, kekuasaan, jabatan didapatkan dengan jual beli, maka yang dicari adalah keuntungan. Ketika orang bicara mencari keuntungan, maka yang jadi orientasinya adalah keuntungan. Dia tidak akan peduli bicara apakah keuntungan itu akan merugikan orang lain atau tidak. Yang penting saya untung. Gitu. Maka ketika dia mendapatkan kekuasaan yang hasil jual beli itu, yang hasil transaksi yang tidak benar itu, kekuasaannya dapat dipastikan akan menjadi sumber kerusakan. Badalu ni'matallahi kufra. Allah memberikan anugerah kekayaan yang luar biasa kepada mereka, tetapi badalu ni'matallahi kufra. Nikmat itu justru mereka ganti menjadi sarana untuk kekufuran. Ya. Kalau kita lihat misalnya yang perlu kita waspadai ini, negara kita juga kira-kira harus kita waspadai jangan sampai terjadi seperti itu. Sudah banyak negeri yang awalnya jauh lebih subur, lebih hebat dari negeri kita, tapi kemudian Allah hancurkan. Dulu kaum Ad, kaum Samud, Bapak Ibu, mereka belum nemu teknologi untuk membangun gedung-gedung bercakar. Tapi mereka sudah punya teknologi bagaimana membangun rumah dengan memahat gunung-gunung batu, kan begitu ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa kanu yanhituna minal jibali buyuta. Jadi kaum Ad itu rumahnya bukan dibuat dari kayu, bukan dibuat dari beton, tapi untuk tempat tinggal mereka, mereka melobangi gunung-gunung batu, dipahat sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang sangat nyaman untuk mereka. Jadi pada zaman itu bisa kita bayangkan, alat kemampuan teknologi sangat terbatas, tetapi mereka sudah bisa membangun tempat tinggal yang nyaman dari batu. Batu bisa mereka bolongi, dan sampai sekarang peninggalannya masih ada, masih bisa kita lihat. Tetapi kemudian keterampilan yang Allah berikan kepada mereka itu tidak berbuah keimanan. Maka akhirnya kemudian mereka binasa. Kemudian tadi kaum Saba. Kaum Saba Allah berikan anugerah secara gratis, alam yang sangat subur, yang sangat kaya raya, tetapi kemudian mereka gunakan kekayaannya itu untuk kekufuran. Akhirnya kenikmatan itu Allah angkat dan menjadi malapetaka. Nah, sekarang negeri kita juga tidak mustahil kalau kita membiarkan kemungkaran terus terjadi di negeri ini. Kemudian kemungkaran itu kita biarkan, kita hanya menjadi penonton, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak punya rasa keberpihakan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kemampuan kita, hanya cuek saja. Maka tidak mustahil negeri kita pun suatu saat akan hanya tinggal rangkanya saja. Dan ini sudah terjadi di beberapa daerah, Bapak Ibu sekalian. Kita semua tahu di media-media massa itu bagaimana foto satelit kita menunjukkan ketika memoto Papua dari udara misalnya, atau Kalimantan misalnya,
Kalimantan yang Allah takdirkan sebagai paru-paru dunia gitu ya. Yang kalau suburnya Kalimantan, dunia itu selamat. Kalau Kalimantan terbakar, ya, maka Malaysia dan Brunei, Singapura itu habis semua dengan asapnya saja. Kesuburan tanah yang luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa, tetapi dikelola secara tidak proporsional. Hari ini di beberapa tempat kawasan di Kalimantan, di Papua itu sudah bolong-bolong bekas tambang yang kemudian tambangnya tidak teratur sehingga hanya menghasilkan keuntungan sementara, menyisakan kerusakan alam yang luar biasa. Dan ternyata kalau itu dibiarkan akan terus terjadi. Apalagi sekarang izin tambang itu sudah diberikan secara leluasa. Ormas-ormas keagamaan juga diberikan izin untuk mengelola tambang. Bisa dibayangkan kalau eksploitasi alam itu dibiarkan sedemikian rupa, maka negeri yang diberikan kemakmuran ini secara perlahan-lahan kita sedang menggali tadi, menukarkan nikmat Allah itu menjadi kekufuran. Pada prinsipnya para jamaah yang Allah muliakan, kita itu memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah sebuah perintah. Jadi kita itu diperintah memanfaatkan segala hal yang Allah ciptakan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menaklukkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini untuk kita, untuk manusia. Yang ada di bawah bumi manfaatkan, yang di atas bumi manfaatkan. Di bawah bumi mau bentuknya emas, mau perak, mau nikel, mau timah, silahkan manfaatkan. Yang di atas bumi bentuknya mau pertanian, mau air, silahkan dimanfaatkan. Yang di lautan berupa ikan, silahkan dimanfaatkan. Bahkan di langit pun, ya, kata Al-Quran, kalau kita mampu memiliki ilmunya, manfaatkan langit itu. Ya. Oleh sebab itu, di dalam surat Ar-Rahman disebutkan bahwa kalau manusia dan jin mampu menjelajahi luar angkasa, jelajahi luar angkasa itu, manfaatkan luar angkasa itu, tapi la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa memanfaatkan langit dan bumi itu kecuali dengan sultan. Sultan di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah ilmu pengetahuan. Jadi memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi ini sebetulnya adalah sebuah perintah. Kita diharuskan memanfaatkan. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mengeksploitasi secara berlebihan. Nah, ini yang jadi persoalan. Sering sekali kita ini memanfaatkan sesuatu itu bukan karena kebutuhan kita, tapi karena ketamakan manusia. Jadi jagat raya ini, bumi, laut, tidak akan habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ikan di laut tidak akan pernah habis. Kayu di hutan tidak akan pernah habis. Emas di bawah bumi tidak akan pernah habis kalau semua kekayaan alam yang Allah ciptakan itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang tidak akan cukup adalah kalau semua kekayaan alam itu diambil untuk memenuhi keserakahan manusia. Nah, ini yang berbeda. Jadi bumi dan langit tidak akan cukup untuk melayani keserakahan manusia, karena manusia sudah menguasai sekian ribu hektar, ingin sekian ribu hektar lagi, lalu tambah lagi sekian ribu, ingin sekian ribu hektar, terus saja. Sebelum mulutnya disumpal oleh tanah di liang lahat, maka manusia tidak akan pernah puas. Sikap rakusnya ada. Ketika kita bisa memancing ikan dengan baik, dengan alat yang tidak bisa merusak lingkungan, kita bisa memenuhi kebutuhan kita terhadap protein ikan. Oh, ternyata kalau dengan cara-cara yang seperti itu tidak cepat kaya, maka diambillah ikan dengan menggunakan pukat harimau, mesin-mesin yang luar biasa itu. Jadi yang ditangkap di laut bukan hanya ikan yang sudah siap dipanen, telurnya, ya, bayi-bayi ikan, terumbu karangnya pun ikut dirusak.
itu adalah wujud keserakahan manusia. Jadi hebatnya bumi dan langit yang Allah ciptakan ini tidak akan cukup kalau harus melayani keserakahan manusia. Karena keserakahan manusia itu kalau bisa matahari pun digoreng gitu. Kalau bisa bulan pun disangrai gitu ya. Karena kita serakah. Lihat bulan, oh lihat bagus ya. Rasanya ingin ngarawel bulan sedang bercahaya gitu kan ya. Setelah dipegang, kalau bisa kita memegang bulan, rasanya ingin memasukkan ke tas kita, bawa ke rumah gitu. Setelah di rumah rasanya ingin memajang bulan itu, tidak akan pernah cukup. Dan secara tidak sadar manusia mengganti, merubah anugerah yang luar biasa dari Allah itu berubah menjadi malapetaka, kufron. Karena mereka enggan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Islam bukan agama yang anti untuk mengolah, memanfaatkan lingkungan. Manfaatkan hutan itu. Gali apa yang ada di hutan. Kan begitu. Wasakhkhara lakum, Allah yang memudahkan kita manusia diberi ilmu pengetahuan untuk menggali kekayaan alam. Itu Allah yang memberikan dan Allah yang memerintahkan. Tetapi jangan sampai dalam upaya kita memanfaatkan ciptaan Allah itu berubah menjadi malapetaka. Karena yang kita lakukan bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keserakahan. Dan keserakahan itu tidak ada batasnya. Bahkan gitu ya, bukan hanya itu, dengan kekayaan yang mereka dapatkan dari hasil eksploitasi bumi yang berlebih, kemudian terjadi kerusakan alam, wa ja'alu lillahi andadal yudillu an sabili. Tidak cukup dari itu, mereka mengajak pengikutnya untuk melakukan hal yang serupa. Ini kayaknya mirip-mirip dengan zaman kita ini. Liyudillu an sabili, supaya mereka menyesatkan pengikutnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam ayat ini apa? Qul tamatta'u. Ini. Kalau kita mengeksploitasi alam secara tidak benar, hanya memenuhi kerakusan manusia, kemudian merubah kenikmatan itu menjadi bencana, maka kata Allah sini, qul tamatta'u. Katakan Muhammad, tamatta'u, silahkan saja nikmati hasil kerakusan kalian itu. Nah, ini perintah ini namanya perintah inkari. Kalau bahasa kita menyungkun gitu ya. Jadi negara ini mau dieksploitasi habis-habisan, mau diserahkan ke asing, ya silahkan aja kasih semuanya. Nanti anak cucumu yang akan merasakan kebinasaan, kan begitu kira-kira. Bukan kemudian menjadi boleh. Ayat ini qul tamatta'u, silahkan nikmati. Eksploitasi semaumu, penuhi segala hasrat keserakahanmu. Karena kalau hasrat keserakahan itu dipenuhi, fa inna masirakum ilan nar. Tempat kembali orang yang melakukan itu, yang mengganti anugerah nikmat Allah menjadi kerusakan, menjadi bencana dan kekufuran, maka tempat kembalinya adalah kebinasaan, yaitu ilan nar. Nah ini, dan neraka ini Bapak Ibu tidak harus selalu diterjemahkan di akhirat. Di akhirat pasti kita mengenal, meyakini, mengimani ada konsep neraka di akhirat nanti. Tetapi di dunia juga kita akan berhadapan dengan neraka yang kita tidak tahu. Ketika terjadi hujan, maka terjadi longsor di mana-mana. Bukankah itu neraka dan bencana yang luar biasa? Kita berhadapan dengan kemalangan yang terjadi sebelum kita masuk alam akhirat. Mengapa? Karena perilaku tangan manusia. Jadi ini peringatan dari Allah. Kalau mau seperti itu, qul tamatta'u, silakan, mangga we. Ikuti terus hawa nafsumu, ikuti terus keinginan dan kerakusan kalian wahai manusia. Tapi ingat, kalau seperti itu, fa inna masirakum ilan nar. Nah, di ayat berikutnya, pada ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyapa kita orang-orang yang beriman. Ini kan kita semua tahu bahwa fungsi para nabi, tugas para nabi dan isi Al-Quran itu secara umum ada dua, Bapak Ibu. Tugas para nabi itu adalah basyiran wa nadhiran. Jadi basyiran itu memberi kabar gembira, nadhiran itu artinya mengingatkan
ya, tentang bahaya celaka yang akan dialami oleh mereka yang tidak beriman. Maka kalau kita baca Al-Quran, ada ayat-ayat yang menjelaskan betapa nikmat menjadi orang-orang beriman. Allah menjanjikan kemenangan di dunia dan akhirat. Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah menjanjikan rasa tenang di dunia dan akhirat. Kan begitu. Itu adalah basyiran. Maka dalam Al-Quran, wabasyiril mu'minin, maka berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Itu salah satu fungsi atau tugas para rasul. Yang kedua, nadhiran. Kan kita tidak mungkin Bapak Ibu hanya ngasih kabar gembira terus. Wah, ada kabar gembira terus, nanti ini kita akan dapat proyeknya tidak tanggung-tanggung gitu ya, proyek tambang gitu, proyek membuat jalan tol, membuat pelabuhan, selalu memberikan kabar yang enak, tetapi tidak pernah mewanti-wanti. Tapi hati-hati, di situ akan terlalu banyak sogok menyogok. Hati-hati dalam proses itu, kalau tidak dilakukan dengan baik akan merusak lingkungan. Akibatnya seperti ini. Jadi antara basyira wa nadhira, memberi kabar baik, memberi kabar gembira dengan mengingatkan itu harus seimbang. Jangan kemudian kita hanya mengingatkan dengan neraka terus, seolah-olah agama itu tidak ada bahagianya. Umat Islam itu bararaeun, kenapa? Takut masuk neraka. Bukan tidak bagus, tetapi juga kita harus hidup itu gembira, menyenangkan beragama itu. Tetapi juga kalau senang terus, lupa kalau ada neraka yang mengintai, maka harus waspada. Ada saatnya kita tersenyum, senang, bahagia. Ada saatnya kita merenung, khawatir, gitu ya. Jika kita terpleset kemudian diancam oleh neraka. Nah, pada ayat ke-31 ini, kalau tadi berisi nadhir, ancaman, peringatan, supaya kita memperhatikan apa yang terjadi pada orang-orang yang mengganti, merubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Pada ayat ke-31 ini adalah merupakan kabar gembira, perintah, pengingat bagi orang-orang yang beriman. Maka ayat ini berbunyi, qul li'ibadiyalladzina yuqimus shalah lilladzina amanu. Muhammad, sekarang katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, alladzina amanu, yang beriman. Apa itu? Yuqimus shalata, supaya tidak terjerumus dengan tindakan yang menggantikan nikmat Allah menjadi kekufuran, menjadi kebinasaan. Maka orang-orang beriman itu pertama harus mendirikan sholat. Jadi nyata sekali bahwa sholat itu adalah salah satu jalan agar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tetap bertahan sebagai nikmat. Dari mulai Allah menganugerahkan nikmat itu sampai kita meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, dia tetap sebagai nikmat. Diberikan badan yang sempurna, itu adalah nikmat. Sampai kita kembali kepada Allah, dia tetap sebagai nikmat. Diberikan anak-anak sebagai nikmat. Sampai kita kembali kepada Allah, anak-anak kita sebagai nikmat. Diberikan jabatan, kita rasakan sebagai nikmat. Sampai kemudian jabatan itu diambil oleh Allah, kita merasakannya sebagai nikmat. Kan ada orang yang dapat jabatan tinggi, nikmat, senang, dapat punya petugas, punya staf banyak, kendaraannya kemana-mana disupirin gitu ya, kendaraan mewah. Selesai jabatan, dipenjara. Nah itu nikmat berubah jadi malapetaka. Gitu. Awalnya sangat terhormat, kemana-mana dilulukan, disambut karpet merah begitu. Begitu keluar selesai masa jabatannya, karpet merah berubah menjadi rompi rompi merah, rompi KPK. Kan binasa itu. Maka kata ayat ini supaya tidak menjadi binasa semacam itu, kenikmatan yang Allah berikan tetap menjadi nikmat. Pertama adalah yuqimus sholata, kita mendirikan sholat. Tentu sholat bukan yang hanya sholat saja, sholat yang kita dalami maknanya, sholat yang dapat tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Orang yang dapat kenikmatan jabatan, nikmat itu tidak akan diselewengkan kalau dia memahami bahwa jabatan ini bisa mencelakakan saya, bisa membahagiakan saya, apalagi saya mendirikan ibadah sholat dan sholat saya harus membersihkan perbuatan keji dan munkar, maka anugerah jabatan itu sampai dia meninggal akan tetap menjadi nikmat. Jadi bukan hanya yang
sholat bari acong-acongan, tetapi sholat yang kita rasakan kenikmatan anugerah atau nilai rahasia dari sholat itu. Yang kedua, wa yunfiqu mimma razaqnahum. Selain sholat, kita juga diperintahkan untuk menginfakkan, ya, tidak semua yang kita miliki harus dihabiskan seperti Abu Bakar. Kita level imannya belum sampai di situ, gitu ya. Abu Bakar itu apa yang dimiliki ketika kata Rasulullah, kami akan berperang, butuh sekian dana, butuh sekian kuda. Abu Bakar memberikan semua yang dimilikinya. Nah, kita belum sampai ke derajat situ. Maka orang yang beriman tadi, yang mendirikan sholat, yang sholatnya mampu mencegah dari kemungkaran dan tindakan keji itu, diikuti wa yunfiqu mimma razaqnahum. Berinfak dari sebagian yang telah Allah berikan kepada kita. Ini juga agak unik. Kalau kita lihat, mengapa di sini ada sholat dan mengapa ada infak? Sholat itu adalah simbol ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Bagaimana ketika kita sholat itu merasakan ada interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat yang dibacakan, setiap zikir yang dibacakan itu merasakan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hablum minallahnya dikuatkan. Yang kedua, infak. Infak itu adalah hablum minannasnya. Jadi setelah kita punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita kuatkan, kita baik juga di tengah-tengah manusia. Dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tadi itu, supaya nikmat itu tidak menjadi bencana, maka infakkanlah sebagian nikmat rezeki itu sirra wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Jadi tidak ada larangan, Bapak Ibu, kita berinfak diumumkan, tidak ada larangan. Yang dilarang itu kalau diumumkan kemudian merubah niat kita, itu yang tidak boleh. Tidak ada larangan kita, alhamdulillah masjid yang saya sumbang 10 miliar sudah selesai. Kita foto dipasang di media sosial, tidak ada larangan. Tapi kalau foto itu merubah jadi niat kita ria, itu yang dilarang. Kalau kita tidak kuat, jangan menggali kuburan sendiri, kira-kira begitulah. Tidak ada larangan kita memposting, alhamdulillah tadi malam saya sempat tahajud, nikmat sekali. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencurahkan semua keluh kesah kepada Allah. Boleh di posting di media sosial, boleh. Asal tidak merubah niat kita. Kita kuat tidak? Kalau kemudian wah luar biasa ya Bapak ini, padahal siangnya capek masih sempat tahajud. Oh, Bapak tuh. Jadi begitu, habis niatnya ibadah kita. Maka dalam Al-Quran kita boleh berinfak sirran, secara sembunyi-sembunyi. Yang dalam hal ini disebutkan kalau kita berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri pun sampai tidak tahu gitu. Ada yang begitu. Tapi dalam kondisi tertentu infak itu harus dinampakkan. Apalagi ada orang yang sering dipandang sebelah mata. Tuh si bapak eta mah boro-boro mau nyumbang masjid, untuk beli beras sendirinya susah. Harga diri kita harus dimuji. Saya bisa nyumbang, nih lihat. Meskipun bukan karena saya dilecehkan gitu, tapi saya bisa mengajak. Kalau saya yang dilecehkan, yang tidak punya apa-apa bisa berinfak, masa yang lain yang punya kemampuan lebih tidak melakukan infak lebih hebat dari saya? Itu sirran wa alaniyatan, boleh dilakukan, diumumkan itu boleh. Pak Haji ini sudah nyumbang sekian ratus sak, tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh adalah justru kita sembunyi-sembunyi tapi juga ria. Kadang-kadang ada sembunyi-sembunyi tapi ria juga. Saya tidak ingin riaah, maka kemudian kebaikannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi diceritain, saya mah nggak mau kapuji kemarin nyumbang masjid itu, tapi tidak saya umumkan. Udah berubah lagi gitu ya. Nah, jadi konsepnya bukan pada ditampakkan atau disembunyikan, niat kitanya terjaga atau tidak. Maka dalam ayat itu sirron wa alaniyatan, lakukan itu. Nah, sholat yang baik, yang mencegah kemungkaran tadi, yang bisa menyelamatkan kita agar nikmat tetap berupa sebagai nikmat, tidak berubah jadi malapetaka, itu
harus kita lakukan, sedekah kita harus kita lakukan. Apa kata Al-Quran? Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datang suatu hari di mana hari itu tidak akan ada lagi berguna transaksi jual beli, tidak ada lagi teman. Sekarang di dunia ini teman itu sangat penting ya. Jadi pertemanan itu menunjukkan pada relasi. Relasi itu menunjukkan pada posisi gitu ya. Banyak orang yang dapat peluang tertentu karena ada pertemanan gitu. Karena koneksi. Sebetulnya itu tidak jadi masalah, boleh-boleh saja. Yang penting koneksi pertemanan itu tidak boleh menutup profesionalisme. Karena teman saya mampu tidak mampu saya berikan tugas ini, enggak betul itu. Oh, orang ini punya kemampuan ABCD. Kebetulan kita kenal orang ini jujur. Itu yang bagus. Ya, kita kenal pribadinya, kita kenal akhlaknya, kita kenal juga dia punya kemampuan, kita pilih, kita berikan amanah. Itu yang bagus. Bukan gelap mata. Ini bukan tetangga saya dari kampung. Padahal dia tidak mampu, dikasih proyek, dikasih buka tambang. Kerusakan itu yang akan terjadi. Dan ini sebutan la bai'un. Artinya bai' itu jual beli. Jual beli itu kan artinya kalau kita punya uang bisa memiliki apa saja di dunia ini. Tapi ingat, akan tiba suatu masa uang kita, jabatan kita tidak ada harganya, tidak bisa menyelamatkan kita lagi. Teman kita, orang yang di dunia ini mendukung kita, menjadi fans kita, suatu saat tidak akan berarti lagi. Maka sebelum hari itu datang, dirikanlah sholat sebagai simbol kekuatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah infak dari sebagian apa yang Allah berikan supaya kita baik, kuat dengan sesama manusia. Demikian barangkali para jamaah rahimakumullah di antara makna pesan dan juga petunjuk Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 28 dan 31. Semoga kita semua selalu waspada agar nikmat yang Allah berikan ini tetap menjadi nikmat di dunia yang Allah berikan kepada kita berujung nikmat kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dijauhkan dari nikmat yang diberikan di dunia tapi di akhirat menjadi neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Sekali lagi mudah-mudahan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini pelan-pelan kita amalkan dan mengingatkan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kata-kata yang kurang sopan. Nasallallahu fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika ada pertanyaan atau cukup barangkali? Cukup ya. Pertanyaan enggak? Satu barangkali satu pertanyaan ya. Enggak. Ya, baik. Andad itu dalam bahasa Arab kalimat jama dari kata niddun. Niddun itu artinya saingan. Ya. Saingan. Jadi namanya saingan itu biasanya kan konotasinya negatif. Nah, orang-orang yang tadi yang telah Allah berikan anugerah, kenikmatan, nikmat itu dari Allah. Kadang-kadang orang begini, ada orang yang kita tolong, gitu ya. Kemudian justru dia mencelakakan kita, memfitnah, ya kan, menjatuhkan. Orang itu dulu menolong saya, iya sih nolong, tapi kan dia dapat uangnya dari mana? Ada begitu. Nah, dalam konteks ini nidun ini orang yang telah Allah berikan nikmat, telah Allah berikan anugerah luar biasa, tapi kemudian dia memilih sesuatu yang dia lebih taat kepada sesuatu itu, maka seolah-olah sesuatu itu menjadi saingan bagi Allah. Allah tidak akan takut dengan saingan itu, tetapi orang itu telah berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sesuatu sebagai saingan, gitu ya. Jadi misalnya kita semua tahu bahwa kita ini harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita taat kepada yang lain. Wah, taat pada pimpinan padahal memerintah kita kepada keburukan. Taat kepada pimpinan itu kan wajib. Kalau memerintahkan kepada kebaikan. Ketika pimpinan kita memerintahkan kepada keburukan, padahal Allah melarang keburukan, itu namanya kan membuat saingan.
Dan kita lebih taat pada pimpinan kita yang memerintahkan kepada keburukan, sama dengan kita sudah menjadikan pimpinan itu sebagai saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah melarang keburukan itu, sementara bos kita memerintahkan melakukan keburukan itu. Nah, itu yang disebut dengan waja'alu lillahi andadan. Saingan yang diciptakan oleh manusia, sehingga tindakan ini menjadikan yang bersangkutan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Haji. Ya. Atur nuhun. Maka kita tutup bersama majlis ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.